Oke, kita berlatih lagi mengerjakan soal reading bahasa Inggris. Oke, di sini sudah ada teks. Buat teman-teman yang belum baca, silahkan baca dulu teksnya ya. Baru kita bahas soalnya. Nah, ini adalah teks yang membahas tentang strategic flooding. Strategic flooding is a highly risky tactic. It can be only successful if there's a well thought out backup plan and a plan for fast repairs. Flood can result in loss of life and damage home and business. Selanjutnya, and when water remain inland for a long time, it can change the landscape through erosions and deposition, forming new tidal channel and creeks. Oke, jadi si teks ini membahas tentang strategic flooding dan di sini dijelaskan can only be successful, bisa berhasil ya apabila ada yang namanya backup plan and a plan for fast repairs. Ya, bisa berhasil apabila ada rencana cadangan dan perbaikan yang fast, cepat. Oke, bagi teman-teman yang udah ngebaca nih, apa itu strategic flooding? Ini adalah sebuah strategi ketika perang yang dilakukan untuk mempertahankan wilayah, yaitu dengan cara flooding, yaitu membanjiri wilayah tersebut dengan sengaja. Oke, sekarang kita cek soalnya. What is the author's purpose in writing the text? Ya, tujuan si penulis menuliskan teks ini. Nah, untuk menjawabnya, maka kita harus kembali ke si tema teks ini. Temanya adalah tentang strategic flooding. Pastinya si penulis akan bertujuan untuk membahas tentang strategic flooding ini. Nah, maka di opsi kita harus mencari opsi yang membahas tentang strategic floodingnya. Oke, silahkan ditemukan. Nah, kita bisa menemukannya di opsi yang A. To raise the question about the advantage of using strategic flooding. Dan kita juga bisa menemukannya di opsi yang D. To share a word of advice for successful strategic flooding. Nah, berarti yang lainnya nih tidak membahas tentang strategic flooding. Kita tidak bisa memilih opsi yang di luar tema. Oke. Nah, balik lagi ke B sama D. Nah, apa bedanya? Yang B, yang A maaf, to raise the question about the advantage. Yang A ini membahas tentang advantage atau keuntungan. Sedangkan yang D ngebahas advice for successful. Nah, ini adalah saran-saran untuk sukses dalam strategic flooding. Nah, kita balikan lagi ke teksnya. Apa yang dibahas di sini tentang strategic flooding? Nah, yaitu it can only be successful if there is a well thought out backup plan, a plan for a fast repairs. Jadi, si teks ini bagaimana supaya strategic flooding ini sukses atau berhasil. Sehingga, nah, opsi yang benar berdasarkan teks adalah opsi D. To share a word of advice for successful strategic flooding. Oke, sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal bahasa Inggris berikutnya. Oke, ini adalah sebuah teks buat teman-teman yang udah membaca teks ini, maka diketahui ini adalah tentang strategic flooding, yaitu sebuah strategi dalam mempertahankan sebuah wilayah nih ketika perang dengan cara flooding, yaitu membanjiri wilayah dengan sengaja. Oke, nah kita langsung ke soal. This passage would probably assign reading in which of the following course. Nah, bacaan ini di bidang apa? Nah, maka kita lihat temanya adalah tentang strategic flooding. Oke, yang dibahas adalah tentang floodingnya, yang berarti
banjir. Nah, si banjir ini masuknya apakah A, disaster, yaitu kebencanaan, yang B, defense and security, yaitu pertahanan dan keamanan, yang C, risk, yaitu risiko, ya, risk management, ya, yang D, geography, atau yang E, geologi. Nah, maka berdasarkan flooding tersebut, maka flooding ini termasuk pada bidang disaster atau bencana, ya. Oke, sehingga jawabannya yang A. Thank you so much. See you next time. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan teks bahasa Inggrisnya. Oke, soal selanjutnya, what inference can you make about strategic flooding? Nah, buat teman-teman yang udah baca teksnya, strategic flooding ini adalah strategi di mana digunakan untuk mempertahankan wilayah dengan cara flooding, yaitu membanjiri dengan sengaja wilayah tersebut sehingga tidak dikuasai musuh. Nah, interference kita atau opinion kita tentang ini apa? Oke, kita cek lagi ya teksnya. Strategic flooding is highly risky tactic. Ini sangat risky ya, sangat berisiko. It can only be successful, tapi bisa sukses nih ya, if there is a well thought out backup plan, a plan for fast repairs. Jadi di sini risky tapi bisa sukses. Oke, ya. Sehingga di opsi yang bisa mewakili pernyataan tersebut adalah yang C. It is a strategy fraught with danger but worth the risk. Itu strategic flooding ini adalah strategi yang penuh dengan bahaya, tetapi worth the risk, ya, sepadan dengan risikonya. Oke, kita ketemu di latihan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan latihan bahasa Inggrisnya. Di sini sudah ada sebuah teks yang bertemakan strategic flooding. Nah, buat teman-teman yang udah baca teksnya, maka pasti tahu strategic flooding ini adalah strategi yang digunakan di waktu perang dengan cara flooding, yaitu membanjiri wilayah secara sengaja supaya tidak dikuasai musuh, ya. Oke, kita langsung ke soalnya nih. Kalau udah baca teksnya, the tone of the author is best described as. Nah, soal ini menanyakan tentang tone of the author. Tone daripada si penulisnya itu apa? Ini bisa juga diungkapkan dengan author's attitude. Nah, ya. A. Sympathetic. B. Disastrous. C. Objective. D. Nostalgic. E. Upset. Oke, untuk tahu tone yang tepat, kita harus mengulas setiap paragraf apa yang dibahasnya. Di paragraf pertama dibahas strategic flooding is a highly risky tactic. Ini adalah taktik yang penuh dengan risiko. Apa aja nih risikonya? Flood can result in loss of life and damage home and business, ya gitu. Jadi diungkapkan tentang risiko-risiko dari si taktik ini. Di paragraf kedua juga diungkapkan the rebels, yaitu yang melakukan strategic flooding ini, destroyed sea walls, ya, menghancurkan dinding laut at strategic places. Nah, paragraf ketiga ini mengungkapkan consequences, yaitu dampak-dampak dari strategic flooding juga. Nah, paragraf keempat diungkapkan tentang soil salinity increase affecting agricultural yields. Nah, pengaruh
dari strategic flooding ini terhadap agricultural atau lahan pertanian ya. Sehingga teks ini penuh dengan informasi tentang effects ya atau risiko-risiko dari strategic flooding. Nah, tone-nya yang mana? Ya, di sini tone yang diungkapkan oleh si penulis ini dia negatif ya, tone-nya itu. Sehingga kita harus memilih opsi yang negatif. Sympathetic itu positif ya, pakai disasters, negatif, objective, positif, nostalgic, positif, dan upset itu negatif. Nah, berarti yang sesuai dengan tone-nya yang negatif ada dua ya gitu, disastrous dan upset ya gitu. Maka karena teksnya berdasarkan pada risiko ya, risk, juga bencana alam, maka tone yang tepat untuk ini adalah B, disasters. Okay, see you in the next practice. Oke teman-teman, ketemu lagi dalam latihan blank paragrafnya. Oke, let's check it out. Then Zaha Hadid was the uncrowned queen of contemporary architecture, a bona fide authoress. Hadid was without a doubt to the world's most famous woman in the architect stratosphere, bla 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 by her masculine peers. Nah, di sini opsi yang muncul ada dominates, dominated, to dominated, was dominated, had been dominated dengan kata dasar dominate ya. Nah, kalau kita masukkan ke teks ini memerlukan relative pronoun, artinya yang didominasi oleh relative pronoun yang digabungkan dengan passive voice. Relative pronoun terdiri dari who, whom, whose. Nah, di mana di kalimat ini subjek atau yang dibahasnya adalah tentang Hadid, a woman gitu ya. Woman ini kategori person, orang, sehingga harus menggunakan relative pronoun who dan berbentuk pasif. Pasif terdiri dari to be verb 3. Ini to be-nya was untuk woman dan verb 3 dari dominate yaitu dominated. Nah, dalam kasus ini kita bisa menggunakan dua bentuk relative pronoun. Ada who was dominated atau disingkat menjadi dominated aja. Oke, nah kita cek di opsinya apakah ada who was dominated dari A sampai E. Ternyata tidak ada. Nah, maka opsi yang kedua, who was-nya dihilangkan dan langsung muncul dominated. Maka kita peroleh jawabannya di opsi B, dominated by her masculine peers. Thank you so much and see you in the next practice.